Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Baik, Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita ketemu lagi di pertemuan pembelajaran ya. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Desember ya 2020. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, setelah mempelajari materi yang diberikan guru, peserta didik mampu mengoperasikan editor, menerapkan struktur penulisan, menerapkan prosedur serta menguji kode program dengan benar secara faktual, penuh tanggung jawab dan jujur. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu membuat dan menguji kode program komputer dengan benar sesuai dengan buku sumber secara faktual dengan penuh tanggung jawab dan mampu bekerja sama. Ini isian presensi ada di Google Meet, linknya saya kirim di WA ya. Untuk pertemuan sebelumnya yang telah kita lakukan adalah menginstal atau instalasi aplikasi text editor, yaitu namanya NetBeans IDE ya. Nah, NetBeans itu sebuah aplikasi bawaan ataupun yang sesuai dengan Java. Hubungannya dengan kali ini adalah penulisan kode program di aplikasi tersebut, aplikasi NetBeans itu ya. Jadi nanti saya sampaikan materi, terus kemudian nanti saya contohkan contohkan prakteknya, bagaimana cara menuliskan kode program di NetBeans. Oke, nah seperti itu ya. Jadi untuk hari ini adalah mempelajari nanti materi tentang menuliskan kode program di NetBeans. Oke, tapi sebelum itu kalian ada link pretest ya. Nah, kita lihat pretest. Oke. Nah, link pretest ini coba kalian kerjakan dulu. Di situ ada 5 soal. Linknya saya kirim di WA. Silakan dikerjakan. 5 menit sampai 7 menit lah. Materi hari ini kita akan menuliskan contoh program seperti ini. Jadi, contoh program seperti ini mulai dari public class hello. Nah, ini contoh ya. Hello itu kelasnya, nama kelas. Nama kelas hello. Terus kemudian tanda kurung buka, kurung kurawal. Nah, di sini ada di garis bawahnya ada tanda komentar. Garis miring terus bintang 2. Nah, tanda komentar ini adalah salah satu tipe tanda komentar yang bisa digunakan juga di Java. Dibuka dengan garis miring dan bintang 2, terus kemudian dilanjut di baris berikutnya dan kemudian ditutup. Kalau sudah ditutup di baris terakhir harus menggunakan bintang 1 ya, terus garis miring ditutup. Nah, itu salah satu komentar. Komentar yang lain seperti yang di bawah ini berupa garis miring 2. Nah, ini kalau ini satu garis. Kalau yang tadi itu bisa beberapa baris. Kalau yang khusus garis miring 2 ini adalah satu baris saja. Jadi kalau mau bikin baris kedua, enter terus tulis lagi atau ketik lagi garis miring 2, tulis komentarnya. Nah, ini bisa digunakan di pemrograman Java. Jadi tujuannya dari komentar adalah memberikan keterangan
Jadi untuk komentar ini tidak diproses, tidak ikut diproses. Yang diproses ya yang bukan komentar, yang ini public class hello, public static void main, sistem out print ln dan seterusnya. Nah, yang komentar ini tidak. Ini kan menampilkan string hello world pada layar. Nah, berarti di bawah komentar ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan pada layar berupa tulisan hello world atau string hello world. Ini baris pertama kode ya tadi udah. Menandakan kelas yaitu hello. Dalam Java semua kode harus ditempatkan dalam deklarasi kelas. Kita melakukannya dengan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai tambahan, kelas menggunakan akses specifier public yang mengindikasikan bahwa kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas lain dari paket lain pula. Jadi dalam kelas itu ada ciri-ciri atau sifat-sifat. Nah, antar kelas-kelas tersebut di dalam satu paket itu bisa digabung, bisa diakses. Jadi dalam satu project bisa terdiri dari beberapa paket, terus di dalam paket beberapa kelas. Itu semua bisa digabung. Itu kelebihan, salah satu kelebihan dari pemrograman Java yang menggunakan sistem pemrograman berbasis objek. Oke, nah di baris berikutnya yaitu terdiri dari atas kurung kurawal menandakan awal blok. Jadi kurung buka itu awal. Itu kurung buka itu boleh diketik di satu baris yang sama, boleh juga di baris baru berikutnya. Di baris selanjutnya public static void main. Dalam kurung string kurung kotak ya, args kurung tutup terus kurung kurawal lagi. Jadi kalau kelas pakai huruf besar setiap awal kata. This is an example of class name. Nah, itu contoh kelas. Jadi huruf pertamanya huruf kapital. Sedangkan metode atau variabel itu kata paling awal atau kata paling kiri itu harus huruf kecil pertamanya. Tapi berikutnya di kata kedua dan ketiga dan seterusnya itu harus huruf besar. Itu nama metode atau variabel. Oke gitu ya, jelas ya. Nah, kalau identifier juga kalau bisa sih jangan pakai underscore, gitu. Nanti bisa membingungkan. Oke, nah ini keyword atau kata kunci dalam Java. Oke. Keyword dalam Java ini ada banyak, bisa dihafal, bisa dibiasakan. Oke, materinya hari ini sampai dengan ini saja. Saya kasih kesempatan kalian untuk bertanya, silakan. Saya mau nanya, Pak. Yo, silakan, siapa? Gaitsa ya? Iya, Pak. Bentar ya. Boleh, Gaitsa, silakan nanya apa? Saya siapkan alat tulis dulu biar Iya, Pak. saya catat pertanyaan kamu. Ayo. Sistem yang berguna untuk mengirim keluaran ke layar itu apa, Pak? Yang berguna untuk menampilkan ya Iya. ke layar Iya, Pak. adalah titik-titik. Oke, satu saya catat. Ya. Yang berikutnya ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Siapa ini? Tegar ya. Oke. Ya. Tegar, pertanyaannya apa, Gar? Fungsi metode sistem titik in dalam Java itu apa ya Pak? Metode sistem dot in ya. Pak, saya nanya Pak. Siapa nih? Reza ya. Ya, Oke. Apa aja? Pertanyaan aja. kelebihan dan kekurangan Java itu apa Pak? Berarti saya mulai jawab ya. Apa yang pertama dulu? Sistem si Gaitsa ya. Sistem yang berguna untuk menampilkan hasilnya ke layar. Dalam bahasa Java apa? Di materi tadi sudah disampaikan bahwa untuk menampilkan adalah dengan menggunakan
perintah sistem dengan S huruf besar titik out titik print. Ada dua macam ya, ada print pakai ln, ada yang nggak pakai. Nah, itu bedanya tadi udah dijelaskan. Oke, satu. Nah, yang kedua, tegar metode system.in. Nah, metode system.in itu adalah untuk memasukkan data. Jadi misalkan kita perlu data apa nih? Angka misalkan contoh panjang persegi panjang ya, panjang sisi sama dengan 5. Nah, nilai 5-nya itu menggunakan tadi system.in masuk. Jadi kita bisa ketik tuh nanti mengetik angka 5. Jadi nanti si sistem akan meminta angka berapa yang mau dimasukkan atau nilai variabel berapa yang akan dimasukkan ke dalam program. Jadi, misalkan panjang sama dengan 5, ketik 5, lebar sama dengan 10. Itu system.in. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, yaitu siapa tadi? Reza ya. Kelebihan bahasa Java. Yang pertama, mudah untuk dikembangkan. Kedua, sifatnya multi-platform. Multi-platform itu bisa digunakan di aplikasi ataupun di sistem operasi apapun. Jadi pakai desktop, pakai laptop bisa, pakai komputer PC bisa. Terus pakai handphone bisa. Berarti berbasis Android atau yang lain. Oke. Itu ya, jadi kelebihannya. Terus memiliki kemudahan dalam menyusun script, menuliskannya mudah. Yang keempat, programmer berorientasi pada usabilitas. Saya akan ngasih pertanyaan ya, memberi pertanyaan kepada kalian, 2 saja. Silakan disimak pertanyaannya, nanti tolong dijawab. Jawab juga pertanyaan Pak. Ya. Oke, yang pertama ya. Menurut Anda, apakah bahasa pemrograman Java dapat digunakan dalam mobile programming seperti Android? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perbedaan perintah system.out.println dengan system.out.print saja tanpa ln pada bahasa pemrograman Java? Nah, itu 2 pertanyaan ya. Silahkan dicari jawabannya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencari jawaban. Nanti saya mau nunjuk atau ada yang mau relawan menjawab? Silakan, boleh. Saya Pak. Oke, Reza. Ya, silakan ya. Yang soal pertama tadi ya. Boleh yang pertama, yang kedua boleh, nggak apa-apa. Yang pertama tadi yang Apakah bahasa pemrograman Java dapat digunakan dalam mobil programming? bisa pakai Java Tools atau Java IDE. Oke, siap. Nah, baik. Ada pendapat lain? Oke. Satu lagi pertanyaan yang kedua, siapa? Saya Pak. Siapa nih? Tegar ya? Iya, Tegar Setiawan. Oke, silakan. Perbedaan adalah bahwa sementara sistem .out.print hanya mencetak string. Sistem .out.println mencetak string dan memindahkan kursor ke baris berikutnya. Ya, tepat sekali ya. Jadi kalau pakai ln, dia akan mencetak di baris baru, setiap cetak baris baru. Nah, sedangkan kalau tanpa ln, dia akan ke kanan arahnya. Oke, siap. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan contoh praktek penulisan ini ya, penulisan NetBeans penulisan bahasa pemrograman pakai NetBeans ya. Buka aplikasi NetBeans,
Nah, saya contohnya di 8.2. Nah, setelah tampil seperti ini, kemudian klik file, terus new project. Nah, setelah tampil seperti ini, ada pilihan Java, ada Java Effect, dan seterusnya. Itu kita pilih Java, terus sebelah kanannya kita pilih Java aplikasi. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di situ ada project name. Project name ini akan ada namanya sendiri secara otomatis dari Java itu, tapi penamaannya dengan nama Java application sekian, 1, 2, 3 atau apa angkanya berurut. Nah, tapi boleh diganti. Misalkan project TKJ misalkan. Project apa ya? Project Hello aja lah, gitu biar ini. Project Hello. Ingat ya hurufnya besar pertamanya. Hello TKJ, Hello apa? TKJ jaringan, Hello jaringan, J-nya gede. Nah, jadi dua kata dengan huruf awal kapital. Kemudian ini menyimpannya, kita bisa cari atau bisa tentukan, kita pilih. Bisa juga ini sesuai dengan defaultnya. Nah, kalau misalkan kita mau cari ya kita ini klik browse, terus kita tentuin di drive C atau D atau E atau yang mana. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih, kita finish. Nah, anggap aja ini udah kita pilih ya, kita finish. Nah, maka akan ada di sini. Nah, di sini ada hello jaringan yang tadi ya. Nah, dia udah ada di sini projectnya. Kemudian kita membuat kelas baru. Kita membuat kelas baru, yaitu dengan cara klik kanan pada project, nama projectnya, klik kanan, terus new Java class. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Misalkan nama kelasnya apa? Nah, ingat penamaan kelas ya. Penamaan kelas aturannya di sini misalkan jaringan komputer. Jaringan komputer misalkan. Nah, gitu. Kemudian projectnya kan hello jaringan, set paket. Nah, kita paketnya mau tentuin paket apa gitu. Nah, misalkan paketnya paket komputer misalkan, kecil ya. Nah, ini kan terbentuk file nih di sini. Di bawahnya ini terbentuk file. Nanti jaringan komputer dengan paket komputer, namanya jaringan komputer.java. Nah, udah finish. Oke. Oke. Nah, udah tampil belum? Ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini karena tadi tidak kita checklist ya. Tidak kita checklist, maka baru hanya sampai sini public class jaringan komputer saja. Jadi belum ada main metodenya. Ingat tadi di materi ya, dicontohkan di sini kan ada program yang harus atau kita coba belajar mengetik ya. Di sini, nah oke di sini. Di sini ada sistem titik out print ln. Nah, oh di sini kurang satu lagi, public static void main string args. Ini kita ketik public static void main args. Oke, kita ketik ya, public static void main. Banyakkan. Nah, pakai di sini tanda kurung buka kurawal.
Oke. Nah, terus berikutnya kita lihat lagi. Kita ketikkan apa? System out print ln. System dot print out ln di bagian bawahnya. Gitu ya. Di bagian setelah tanda kurung kita enter lagi. Sistem SMK huruf gede, sistem titik out titik print. Nah, tuh tampil. Jadi kalau kita tab bisa juga tab. Nah, print ln tab gitu. Ya kan? Bisa seperti ini, tinggal tanda petik misalkan apa TKJ, apa komputer, jaringan komputer misalkan. Kita mau menampilkan kata jaringan komputer misalkan. Jaringan komputer. Karena ini kalimat biasa jadi string, jadi tidak perlu mengikuti aturan huruf besar huruf kecil, sama aja. Nah, ini jaringan komputer. Sudah seperti ini. Kita lihat di sini ada tanda seru, ada yang salah rupanya. System.out.println, ada yang salah nggak? Coba kita tes, kita run file. Nah, setelah selesai kita run file, kita lihat. Kalau ada kesalahan biasanya ada peringatan salah misalnya. Oh ternyata ada yang salah. Oke, di sini kurang tanda kurung tutup. Nah, masih kurang, salah. Ini Pak, Di mana? sistem output LN-nya Ah, itu di akhirnya tuh ada titik koma. oh iya betul, pinter sekali. Oke, tanda titik koma. Ya betul. Ya tepat sekali, Reza. Teliti ya. Kita klik kanan, run file. Nanti akan ada hasil. Nah seperti ini. Ya, aktivitas anak-anak dalam berdiskusi ya. Dalam berdiskusi mereka dengan kelompoknya, terus ada yang berdua, ada yang sendiri melalui WA, komunikasi ya. Ada yang bisa kumpul, ada yang enggak. Nah ini juga yang anak putri, itu berdiskusi juga mereka berdua. Nah ini ada hasil presentasi nih, laporan diskusinya berupa sepertinya PowerPoint. Itu ya aktivitas anak-anak. Oke. Itu. Baik ya. Anak-anak, apa kabar? Kita mulai lagi ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Kita Pak. mulai lagi, kita buka lagi dengan saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi, saya minta mempresentasikan ya. Jadi kelompok yang tadi berdiskusi silakan mempresentasikan berupa paparan atau PowerPoint dan prakteknya. Silakan, kelompok siapa dulu yang mau mengawali? Kayaknya Netbin dulu. Saya, Pak. Siapa? Aufa. Oka ya, Pak. Ya, silakan Aufa. Aufa mau mempresentasikan ini PowerPoint ya. Silakan tampilin, Pak. Ini gimana? Iya, Pak, sebentar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint
yaitu cara membuat project di NetBeans. Ya. Yang pertama adalah buka aplikasi NetBeans terlebih dahulu. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka klik menu File, lalu pilih New Project. Dan berikut ini adalah tampilannya. Setelah sudah muncul ini, tinggal klik New Project. Jika sudah muncul tampilan ini, di dalam tampilan ini terdapat sebuah kategori dan project, yaitu kategorinya Java dan projectnya Java Application dan seterusnya. Dan di sini kita akan memilih kategorinya Java dan projectnya Java Application. Projectnya aku gantung. Wih, Dan ini tampilannya. Dan di bawah ini contoh adalah contoh project codingan Java. ya udah lanjut. Yang dari saya tuh. Oke. Mohon maaf Ya. apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, Dan menyaksikan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Saya minta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sebelum praktek ya, nanti akan ada yang praktek ya anggota kelompoknya. Barangkali ada yang bertanya dari kelompok lain, silakan. Saya mau nanya, Pak. Siapa nih? Citra, Alfia. Ya, silakan Cid. Mengapa bahasa pemrograman Java mampu bekerja pada komputer berbasis Windows maupun Linux? Ya, silakan. Kelompoknya Aufa Mungkin kita Jawab, kumpulin ya. dulu. Jangan lupa ya prosedur keselamatan kerja. Ya, jadi prosedur keselamatan kerja setiap kita melakukan sebuah praktek, perhatikan cara-cara prosedur untuk keselamatan kerja. Seperti bagaimana cara menyalakan komputer, seperti misalkan menghidupkan komputer ataupun laptop, kemudian menggunakan laptop dengan baik, posisi duduk, posisi tangan ketika mengetik, itu perhatikan. Karena kita bekerja ya menggunakan itu, dan perhatikan juga keamanan dari sisi listrik ya, dari listrik. Karena kita pakai komputer pasti ngecas listrik. Jadi perhatikan keselamatan. Nah, sampai kemudian pekerjaan itu diselesaikan dengan baik, kemudian mengakhiri pekerjaan itu, maka kalian juga harus melakukan prosedur mematikan komputer ataupun laptop dengan baik. Kemudian mengamankan stop listrik ya, sumber listrik setelah tidak digunakan lagi. Jadi perhatikan juga prosedur keselamatan kerja. Ya, kita berhubungan dengan kelistrikan dan elektronik. Oke, nah silakan kelompoknya Aufa yang mau mempresentasikan mempraktekkan pengetikan di NetBeans. Ayo silakan siapa? Saya Pak. Reza ya, silakan aja. Saya siapin dulu sebentar ya. Oke, siap. Ada nggak Pak? Muncul nggak? Ada udah tampil. Bikin project baru ya, jangan yang Iya, project. ini. Oke. Pertama tadi buka file, klik Ya. file, Ya, terus ke new project. lanjut. Bentar Pak. Terus muncul seperti ini. Ya, Bentar emang loading. Nah, terus nggak apa-apa, ini nyantai aja. ada pilihan kategori, ada banyak pilihan kategori, ada Java, JavaFX, dan teman-temannya lah. Di sini saya pilih projectnya Java Application, terus klik next. Oke, lanjut. Nah ini project name-nya opsional, apa aja bebas. Saya tulis contoh aja ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, satu project itu menandakan ya sekumpulan kelas-kelas. Gitu. Jadi project apa nih yang mau dikerjakan?
Kemudian dari dalam project itu ada beberapa paket apa, kelas apa gitu kan seperti itu. Jadi silakan aja. Karena satu program atau satu project bisa dikerjakan oleh banyak orang. Oke. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih yang itu. Di situ kan ada pilihan checklist tuh yang ada 2 kotak ya. Iya. Nah, pilih yang bawah. Nah, di situ kan ada create main class. Iya. Itu kalau di checklist atau tidak di checklist ada bedanya nggak? Ada Pak. Ada. Apa tuh bedanya? Kalau nggak di checklist itu main class-nya belum ada. Oh, kalau tidak di checklist berarti nanti harus ngetik dulu main class ya. Iya. Seperti yang tadi saya contohkan ya, berarti ya. Oke. Nah, silakan terserah Reza mau di checklist atau tidak. Oh, di checklist saja. Oke, siap, nggak apa-apa. Jadi otomatis nanti udah ada main class. Oke, lanjut. Terus ini lagi loading. Ya. Emang agak lama sih. Jadi tergantung kalau komputer ya, kadang Iya. ya, kalau kita komputernya cepat ya cepat. Oke, mana? Nah, akan tampil baru ya. Nah, itu dia udah ada Ya. kelas main class. Main class itu ya itu tulisan public static void main. Itu main class. Nah, oke. Ya, tinggal dilanjut. Itu komen boleh dihapus nggak apa-apa. Komen itu boleh dihapus, boleh ada karena dia tidak mempengaruhi hasil proses di aplikasi tersebut. Oh, coba di run lagi. Nah, gitu. Dia akan berlanjut ke kanan untuk kata 1 atau string 1 ke string 2, string 3 dan seterusnya. Jadi kalau banyak ya terus ke kanan terus. Jadi dalam pemrograman itu nggak dikenal istilah sebelum enter dia tidak dianggap sebagai baris baru. Terus saja walaupun panjang. Nah, seperti itu ya. Begitu. Saya rasa cukup lah kalian mempraktekkan. Tadi udah mempresentasikan. Nah, oke. Udah ya dari kelompoknya Reza, Aufa. Mungkin cukup dari saya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ja. Sama-sama. Nah, setelah kalian mempresentasikan masing-masing dari hasil diskusi, maka pembelajaran ini sudah saya anggap selesai. Tapi saya mau mencoba kemampuan penyerapan kalian dengan cara memberi beberapa soal. Nah, ini ada post test seperti ini. Kalian nanti silakan masuk ke linknya udah saya kirim di WA ya. Silakan masuk. Iya, Pak. Terus nanti kerjakan soalnya 5 juga sama. Saya kasih waktu 7 menit. Nah, ada yang kurang tuh. Nah, ada beberapa yang tidak hadir, tidak ikut ngisi pretest dan post test. Nah, karena itu ya. Nah, ini yang ada aja. Ada beberapa tuh. Ada beberapa nanti ininya saya kirim melalui WA, jadi kalian akan tahu, oh saya remedial, saya enggak, saya remedial, saya enggak. Nah, selanjutnya nanti akan saya kirim link remedial. Iya, Pak. Oke. Bagi yang tapi nanti saya japri yang tidak di grup ya, tidak di grup. Jadi saya japri linknya untuk orang-orang yang masih mempunyai nilai remedial. Baik, tetap semangat walaupun nilainya kurang misalkan. Tetap semangat walaupun pandemi, walaupun belum bisa ketemu dengan guru di kelas, belum bisa ketemu dengan teman-teman rame-rame di kelas. Nah, mudah-mudahan nanti kalau membaik, kondisi membaik bisa ketemu. Oke, hari ini
Saya minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan atau refleksi. Ya, silakan. Saya Pak. Siapa ini? Tasya ya. Oke, Tasya. Iya, Pak. Silakan Tasya. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini adalah NetBeans sebagai suatu aplikasi pemrograman yang menjanjikan banyak kemudahan Ya, bagi sang programmer bahasanya. Dirancang agar lebih mudah dipakai, dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi dan arsitektur komputer. ya. Oke. Sudah, Pak? Ya. Cukup itu. Iya, Pak. Oke, jadi kesimpulannya ya seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya, materinya adalah tipe data. Tipe data dalam bahasa Java ya tentunya. Kita pakai bahasa Java. Jadi oke ya, tetap semangat, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tetap Ya, Pak. semangat. Oke. Jadi ya. Bapak juga ya Pak, tetap Iya, semangat. pasti semangat ya, harus senyum terus. Senyum terus. Oke. Jangan lupa senyum dalam segala kondisi. Baik, saya rasa cukup ya. Jadi silakan ketua kelas nih mau memimpin doa penutup. Ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ya. mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih.